Aduh, pakai CPU cooler segede gaban ya. Mau gonta-ganti RAM, mau ngelepas RAM susah banget, Pak, karena ketutupan fan sama heatsink. Terus pas mau gonta-ganti PSU ya kan, nggak bisa juga pakai tangan nih. Yang ada tanganku lecet-lecet tuh, berdarah-darah gara-gara kena heatsink yang tajam-tajam gitu. Ya udahlah, Deepcool akhirnya ngirimin sebuah all-in-one liquid cooler yang dimensinya itu 360 mm. Dan akhirnya saya memutuskan untuk hijrah dari air cooler segede gaban ke all-in-one liquid cooler 360 dari Deepcool ini. Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan ini adalah liquid cooler dari Deepcool, itu Deepcool GMX L360 ERGB. Ini adalah produk terbarunya dari Deepcool, cuy. Kenapa saya pengen hijrah dari air cooler segede gaban ini ke all-in-one liquid cooler? Ya karena tadi, kalau misalkan kita pakai all-in-one liquid cooler, di bagian prosesornya itu tidak tertutup dengan heatsink segede gaban. Karena heatsink bakal dipindah atau berpindah fungsi ke yang namanya radiator. Makanya saya pengen pindah atau hijrah dari air cooler ke liquid cooler. Yang pastinya alasan nomor 2 estetika dong ya kan. All-in-one liquid cooler kan estetikanya cakep, Pak. Apalagi di bagian water blocknya nyala-nyala RGB gitu. Terus fan-nya juga nyala-nyala RGB, bisa disetting gitu kan. Oke, daripada lama-lama ngebacot terus, langsung aja kita masuk ke video pembahasan all-in-one liquid cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool GMX L360 ERGB. Di paket pembelian yang gede ini cuy, kita dapat radiator yang nyambung langsung ke water blocknya. Lalu dapat 3 biji fan ERGB berdiameter 120 mm. Terus ada manual book, bracket dan bautnya, serta yang terakhir ada satu set controllernya. Untuk radiatornya berbahan aluminium yang punya panjang lebih dari 40 cm cuy. Lebih tepatnya punya panjang 402 mm kali lebar 120 mm kali tinggi 27 mm. Radiator sepanjang ini berguna untuk menampung 3 buah fan berukuran 120 mm cuy. Secara desain tampil layaknya radiator liquid cooler pada umumnya. Tapi Deepcool mengklaim bahwasanya saluran air mikro yang berbentuk E ini punya kerapatan yang lebih rapat guna meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan sirkulasi ke saluran rangkaian radiatornya cuy. Gak cukup di situ doang cuy. Deepcool juga menyematkan teknologi anti bocor yang mereka sebut anti-leak tech inside di bagian penghubung radiator dengan selangnya. Yang cara kerjanya kira-kira seperti ini. Di dalam radiator telah ditambahkan kantong pelepas tekanan elastis dengan satu sisi terbuka ke udara dan sisi lainnya diarahkan ke dalam radiatornya. Ketika tekanan internal melebihi tekanan atmosfer, kantong tadi akan terjepit dan dengan demikian meningkatkan volume internal sistem. Akibatnya, tekanan internal yang meningkat tadi bisa dikeluarkan sehingga resiko kebocoran dapat dihindari cuy. Fitur anti bocor ini sangatlah penting karena kalau sampai liquid cooler kita bocor, itu bisa jadi bencana besar buat PC kita. Udah pasti nanti bakal kehilangan data gitu kan, kerusakan PC, kebocoran listrik, bahkan sampai kebakaran loh. Jadi ya teknologi anti bocor ini tuh perlu jadi pertimbangan utama kalau kalian mau beli liquid cooling cuy. Berlanjut ke selangnya yang punya panjang 465 mm. Selang ini terbuat dari campuran bahan IIR atau karet butil yang sangat elastis cuy. Dan tentu aja tahan panas hingga 120 derajat Celcius. Dan tentu aja selang radiatornya juga udah sleeving. Lapisan permukaannya punya serat halus guna meningkatkan kemampuan terhadap tekanan dan tentu aja untuk urusan estetika. Berlanjut untuk water blocknya. Bagian atasnya tentu aja berbahan kaca dengan LED ERGB dan terdapat logo dari Deepcool itu sendiri. Sedangkan untuk bagian bawah atau base-nya terdapat tembaga dengan ukuran yang cukup besar agar lebih optimal saat kontak langsung dengan CPU-nya cuy. Untuk support soketnya tentu aja udah lengkap ya. Support hampir semua soket Intel maupun AMD. Untuk Intel support LGA 2066, lalu 2011 V3, 2011 LGA 1200, LGA 1151, 1150, 1155, dan 1366. Untuk soket AMD support AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, dan FM1. Berlanjut ke fan-nya atau kipasnya. Terdapat 3 unit fan berukuran 120 mm, punya LED RGB yang udah kompatibel dengan berbagai merek motherboard. Kecepatan fan-nya berkisaran di 500 rpm hingga 1800 rpm, dengan tingkat kebisingan gak sampai 30 desibel cuy saat keadaan full load. Fan-nya menggunakan hydro bearing dan menggunakan konektor 4 pin PWM. Oke, berarti itu dia pembahasan dari all-in-one liquid cooler Deepcool GMX L360 ERGB
RGB ya. Jadi sekarang langsung aja kali ya kita pasang. Sebenarnya ini udah kepasang sih, tapi kan saya ada bikinin video tutorial juga buat teman-teman yang emang mau hijrah dari air cooler ke all-in-one liquid cooler gitu kan, terus bingung cara pemasangnya gimana. Oke, ini saya buatkan video cara pemasangan gimana sih pakai atau instalasi all-in-one liquid cooler berdiameter 360 mm. Pertama, keluarin dulu semua isi yang ada di paket pembelian Deepcool GameX L360 RGB. Karena saya pakai prosesor AMD Ryzen, udah pasti soket motherboardnya AM4 dong, ya kali Intel. Jadi kalian siapkan baut-baut, mur, dan bracket untuk soket AMD AM4. Kalau udah disiapkan, perlu kalian ingat, untuk soket AM4 ini kalian wajib menggunakan back panel bawaan motherboard yang kalian beli seperti yang saya gunakan ini. Karena casing yang saya gunakan adalah Be Quiet Pure Base 500DX, jadi radiator fan saya posisikan di bagian front panel atau bagian depan casing. Jadi saya buka dulu case bagian depan, lalu lepaskan semua fan yang terpasang karena bakal digantiin sama fan radiator RGB dari Deepcool. Selanjutnya pasang bracket AMD-nya di bagian water pump-nya menggunakan baut kecil berwarna silver. Jangan lupa dikelocop dulu stikernya ya kan. Kalau udah, kalian masukkan radiator ke dalam casing kalian. Saya posisikan di bagian depan casing dengan konfigurasi selang radiator di bagian atas. Dan tinggal dipasang aja ketiga fan RGB 12 cm dari Deepcool ini. Untuk konfigurasi fan-nya saya taruh di bagian depan radiator biar mendinginkan radiator. Kalau udah kepasang, tinggal kasih pasta prosesor. Di sini saya pakai pasta bawaan coolernya ini ya cuy ya. Next, kalian tinggal pasang back panel AMD AM4 di belakang motherboard kalian. Kalau udah, tinggal baut pakai baut yang bentuknya kayak gangsing cuy. Dan tinggal pasang dah water pump-nya. Terus baut sampai kenceng. Udah dah terpasang. Nah, sekarang tinggal perkabelan duniawi nih. Banyak banget kabel-kabelnya, santai. Jadi di paket pembelian Deepcool, kita dapat 4 kabel, diantaranya 1 fan hub 4 pin, 2 fan hub RGB 3 pin, 3 kabel RGB sync motherboard, dan yang terakhir adalah controller RGB kalau motherboard kalian nggak support RGB sync. Karena motherboard saya support RGB sync, jadi saya nggak pakai lagi tuh controller RGB-nya. Sekarang balik lagi ke kabelnya yang ada di fan. Jadi ada 2 kabel tuh di fan. Pertama ada 4 pin konektor, kedua ada 3 pin RGB konektor. Nah, 4 pin itu dihubungkan ke fan hub 4 pin, terus fan hub 4 pin tadi dihubungkan ke CPU fan yang ada di motherboard biar bisa muter tuh fan-nya atau hidup gitu. Kalau udah, sisa yang 3 pin RGB konektor dihubungkan ke fan hub RGB 3 pin cuy. Fan hub ini yang bikin nyala RGB-nya senada. Terus fan hub RGB 3 pin tadi dihubungkan ke kabel RGB sync motherboardnya cuy. Biar apa sih bang? Ya biar nyala-nyala RGB-nya bisa kita kontrol lewat software RGB sync motherboard kita cuy. Selanjutnya tinggal hubungkan dah konektor RGB ke pin RGB yang ada di motherboard kalian. Di sini saya pakai motherboard MSI yang pakai 5 volt RGB konektor yang bentuknya itu 3 pin. Tinggal colok aja dah. Nah, tinggal water pump-nya nih yang belum kecolok. Sama kok kayak fan-nya, punya 2 kabel. Cuma di sini 3 pin konektor ya, bukan 4 pin. Kedua ada 3 pin RGB konektor. 3 pin tadi dihubungkan ke 4 pin pump fan 1 yang ada di motherboard. Ada tulisannya tuh. Lalu 3 pin RGB dihubungkan ke fan hub RGB 3 pin tapi di bagian out-nya. Udah dah, tinggal hidupin aja. Nih, udah nyala-nyala kan? Oke, berarti itu dia video cara pemasangan atau instalasi liquid cooler berdiameter 360 mm. Karena memang casing yang saya gunakan itu di bagian atas cuma support 280 mm maksimal. Jadi saya pasang radiatornya di bagian depan casing atau front panel yang udah support 360 mm radiator gitu kan. Dan sebelum saya memasang itu saya udah nonton juga ya video-video reviewer lainnya tentang all-in-one liquid cooler yang berdiameter 360 mm. Konfigurasi pemasangannya tuh gimana? Fan-nya itu ada yang ditaruh di bagian depan radiator, ada yang ditaruh di bagian belakang radiator gitu loh cuy. Jadi saya bingung juga, tapi banyak yang setuju kalau fan-nya itu ditaruh di depan radiator. Jadi ngisep udara seger dari luar terus dihembuskan atau didorong ke dalam radiator, dan juga untuk pendinginan di bagian ruangan yang ada di dalam casing. Terus nanti fan outtake-nya yang ada di atas ini ada 2 biji sama di belakang ada 1 biji. Jadi ngeluarin udara panas gitu loh. Itu yang paling terbaik sih setelah saya nonton video dan baca-baca reviewnya. Karena kalau misalkan kita taruh fan-nya itu di belakang radiator, itu kan dia kan nyedot gitu kan. Nah, nyedot sama menghembuskan itu menurut saya lebih kenceng menghembuskan atau mendorong udara gitu ya. Jadi ya saya taruh fan-nya di bagian depan. Sekalian biar kelihatan keren gitu kan fan-nya RGB. Ya setelah saya lihat sendiri gimana ya cara instalasinya, cara pemasangannya gampang kalau misalkan kalian lihat buku manualnya. Terus buat nyala-nyala RGB-nya terang ya, nggak terlalu nyakitin mata. Dan untuk di bagian software-nya nih Pak, karena memang saya menggunakan MSI, jadi saya download dulu MSI Gaming Center gitu
gitu kan. Di situ kita bisa ngatur-ngatur apa aja. Yang utamanya ya udah pasti RGB sync yang ini. Jadi kita bisa sync RGB-nya si Deepcool ini dengan motherboard yang saya gunakan. Tinggal satu kali klik udah jadi. Mau set warna satu aja bisa. Saya biasanya pakai warna putih gitu kan. Kalau misalkan bosen RGB-RGB-an gay gitu kan. Dari semua yang saya sebutkan tadi, gimana sih untuk performanya bang gitu kan? Pastinya saya akan compare dengan Deepcool Assassin 3 air cooler segede gaban ini yang harganya tuh mirip-mirip. Karena memang ya cooler-cooler segede gaban ini pastikan buat performa yang lebih bagus lagi gitu kan. Di sini saya ada pengetesan 4 benchmark atau 4 stress test yang akan saya sampaikan. Simak terus video performance-nya. Oke, yang pertama kita tes menggunakan software AIDA 64 Extreme selama 10 menit di stress test ya. Di sini untuk suhu ruangannya 28 derajat Celcius dan PBO-nya di disable gitu menggunakan fan speed auto. Oke, di sini kalian bisa lihat ada 4 skenario. Yang pertama itu menggunakan Deepcool GameX L360 RGB yang tidak di overclock dengan speed bawaan 3,6 GHz dan pakai pasta bawaan. Itu dia suhunya di 71 derajat Celcius. Tapi buat air cooler Deepcool Assassin 3 yang segede gaban ini pas nggak di overclock, pakai pasta Deepcool Z5, suhunya bisa tinggi juga nih 82 derajat buat stress test AIDA 64 Extreme. Nah, pas di overclock Deepcool GameX L360 RGB ke 4,4 GHz pakai pasta bawaan itu suhu maksimalnya berada di 85 derajat Celcius tapi belum mengalami overheating. Sedangkan buat Deepcool Assassin 3 ini menyentuh di 87 derajat Celcius pas saat di overclock ke 4,4 GHz menggunakan pasta Deepcool Z5. Selanjutnya pengetesan menggunakan software Realbench HWBot selama 10 menit di stress test ya Pak ya. Lagi-lagi Deepcool GameX L360 RGB pas tidak di overclock itu paling adem dah di 62 derajat Celcius pakai pasta bawaan. Sedangkan di bawahnya ada Deepcool Assassin 3 yang segede gaban ini pakai pasta prosesornya Deepcool Z5 itu suhu maksimalnya berada di 73 derajat Celcius. Dan di bawahnya lagi di sini ada Deepcool GameX L360 RGB pas keadaan di overclock ke 4,4 GHz pakai pasta bawaan, suhu maksimalnya di 74 derajat Celcius. Hampir menyamai si Deepcool Assassin 3 padahal itu tidak di overclock loh Deepcool Assassin 3. Lalu untuk Deepcool Assassin 3 pas keadaan di overclock ke 4,4 GHz menggunakan pasta Deepcool Z5 itu suhu maksimalnya berada di 78 derajat Celcius. Yang nomor 3 kita akan tes menggunakan software Cinebench R20 loop selama 5 kali tidak berhenti-berhenti Pak. Lagi-lagi Deepcool GameX L360 RGB non overclock menggunakan pasta bawaan itu suhu maksimalnya berada di 62 derajat Celcius. Adem ayem bae nih kan. Terus di bawahnya ada Deepcool Assassin 3 tidak di overclock menggunakan pasta bawaan Deepcool Z5. Di sini suhu maksimalnya berada di 73 derajat Celcius. Tapi saya lupa matiin PBO-nya. Jadi PBO-nya tuh jalan di auto. Jadi mungkin ya voltasenya naik tinggi ya. Jadi makanya buat suhunya itu sama gitu loh antara tidak di overclock dan di overclock karena memang voltasenya jalan tinggi gitu loh karena PBO-nya aktif. Lalu untuk Deepcool GameX L360 RGB barulah ini berasa panas ya pas ngetes Cinebench R20 loop 5 kali ya pas di overclock ke 4,4 GHz. Suhunya menyentuh 74 derajat Celcius ya, cuma beda 1 derajat doang ya. Dan terakhir ini untuk penggunaan sehari-hari yaitu buat main game. Alah, kalau buat main game mah nggak separah pas lagi di stress test Pak. Ya kalian bisa lihat sendiri untuk Deepcool GameX L360 RGB pas tidak di overclock menggunakan pasta bawaan itu suhu maksimalnya cuma mentok di 48 derajat Celcius buat gaming doang Pak. Dan di bawahnya ada Deepcool Assassin 3 pas tidak di overclock itu suhunya berada di 51 derajat Celcius. Ya masih aman-aman aja ya kan. Tapi pas di overclock ke 4,4 GHz untuk Deepcool GameX L360 ini suhunya naik kurang lebih 9 derajat ya pas sebelum di overclock, mencapai 57 derajat Celcius maksimalnya pas di overclock ya. Dan di bawahnya ada Deepcool Assassin 3 pas di overclock ke 4,4 GHz itu suhu maksimalnya berada di 58 derajat Celcius cuy. Oke bre, itu dia untuk segi performance-nya dari kedua cooling Deepcool ini. Yang pertama itu Deepcool Assassin 3 ya, air cooler segede gaban yang biasa saya gunakan. Dan yang kedua ini yang saya review adalah all-in-one liquid cooler Deepcool GameX L360 RGB 360 mm. Ya kalau dilihat dari segi performance 11-12 sih ya. Kadang Assassin 3 ini unggul, tapi lebih sering unggulnya sih Deepcool GameX L360 RGB ini cuy. Ya karena memang dia kan pakai radiator 360 mm gitu kan. Jadi kesimpulan dari saya untuk performance-nya menurut saya sama-sama lah, mirip-mirip dikit ya, unggul dikit si GameX L360 dibandingkan dengan Assassin 3 ini. Dan terakhir ini untuk harganya ya. Tadi saya bilang kan harganya mirip-mirip nih. Kalau Assassin 3 ini air cooler dari Deepcool itu harganya sekitar 1.280.000, sekitar 1.300.000 lah. Dan untuk all-in-one liquid cooler Deepcool GameX L360 RGB ini harganya sekitaran 1.300.000
300-an juga. Tapi di official store-nya Deepcool itu dijual 1.400.000 Pak. Ya menurut kalian worth it atau enggak? Menurut saya sih setelah saya lihat di pasaran harganya juga mirip-mirip dengan brand-brand yang lainnya gitu loh. Dibilang murah juga ya rata-rata segitu, tapi dibilang mahal enggak juga gitu loh cuy. Nilai jual utama dari Deepcool GameX L360 RGB ini kan udah jelas ya, anti-leak tech inside, yang artinya dia itu anti bocor gitu loh. Namanya kebocoran pada radiator atau selang radiator itu pasti ada, nggak 100% aman. Tapi dengan adanya teknologi anti-leak tech inside yang dari Deepcool sematkan itu, ya bisa meminimalisir kalau misalkan ada kebocoran di bagian selang ataupun radiatornya. Ya mungkin itu yang menjual dari Deepcool itu, anti-leak tech inside gitu ya, atau anti bocor gitulah di radiatornya ini. Oke, berarti itu dia review dari saya tentang Deepcool GameX L360 RGB. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian Selagos di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.